Oke, mulai aja supaya waktu tidak habis. Ya, kita sudah membahas ini ya, sampai poin keempat ini. Kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Saya ulangi yang sudah dibahas, yaitu yang dipropagandakan itu mujizat-mujizatnya. Injilnya cuma buat tambal sulam aja Injilnya itu. Pokoknya mujizat yang terpenting. Mujizat yang nomor satu. Bahkan mungkin mujizat yang dianggap jalan yang lebih menjadi berkat daripada Injil. Ya, atau dianggap semua sudah terima Injil, dan orang-orang yang terima Injil ini butuh mujizat. Justru mungkin sebaliknya ya. Orang yang sudah benar-benar Kristen sejati itu tidak memutlakkan untuk membutuhkan mujizat. Orang yang memutlakkan untuk membutuhkan mujizat itu adalah orang-orang yang justru tidak beriman. Ya, maaf kalau kata-kata saya agak kasar, tapi ini perlu ya, saya ulangi ya. Orang yang sudah beriman tidak akan memutlakkan mujizat. Justru orang yang terus-menerus memutlakkan mujizat dalam hidupnya, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang beriman. Ya, soalnya bagi orang beriman ada mujizat, ya bersyukur, tidak ada mujizat pun juga bersyukur. Semua adalah dalam anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, asal dengan iman saja pasti Tuhan mau memberi. Ini juga bukan ajaran Alkitab. Ya, asal dengan iman pasti Tuhan mau memberi apapun yang kita minta. Ini salah tafsir terhadap Markus 11 ayat 24. Ya, makanya menafsirkan Alkitab itu kalau nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya, tambah sesat, tambah rajin baca Alkitab, tambah sesat. Saya enggak katakan kalau males baca Alkitab pasti benar, enggak. Tapi orang yang meskipun dia rajin baca Alkitab, tidak dijamin pasti sudah dalam kebenaran. Rajin baca Alkitab tapi ngawur, bacanya ngawur dan nangkepnya salah, tambah rajin, tambah ngawur. Sekali lagi saya tidak ngajari orang males, tapi yang seharusnya adalah orang yang rajin baca Alkitab seharusnya orang yang juga belajar menafsirkan Alkitab dengan benar dan bertanggung jawab. Kalau dia awal-awal masih Kristen baru-baru jadi Kristen, masih bayi rohani, terus baca Alkitab ngawur-ngawur, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas jadi Kristen, terus ngawur terus, nah itu tanda tanya itu. Gimana itu? Sudah 5 tahun lebih jadi Kristen, ngawur terus. Nggak mau belajar Alkitab baik-baik. Sudah 20 tahun, tambah ngawur lagi. Ya, tambah umur, tambah ngawurnya. Nah, itu kan tanda tanya, kamu itu dipimpin Roh Kudus apa roh yang lain ya. Oke, yang ketiga, Tuhan tidak pernah, ini kesalahan ketiga ya.
Yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit. Tuhan menghendaki anak-anaknya sehat. Tuhan menghendaki anaknya kaya, diberkati. Ya, sehat walafiat, segala sesuatu sukses, kaya raya, sembuh dari segala penyakit, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Semua salah, ngawur kalau dikatakan Tuhan tidak pernah menghendaki Tuhan tidak pernah menghendaki anaknya sakit. Itu ngawur. Ya. Itu pakai ayat-ayat perjanjian lama biasanya. Ya, Tuhan mau menyembuhkan dan sebagainya. Kesembuhannya itu ternyata kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Nah, itu yang seringkali bikin kacau. Yang rohani jadi jasmani, yang jasmani jadi rohani. Atau dualisme ya. Jasmani sendiri, rohani sendiri. Yang tidak ada hubungannya. Nah, itu saya sudah bahas itu. Di seminar-seminar saya di beberapa kota. Kesembuhan jasmani justru lambang kesembuhan rohani. Ya itu. Makanya kalau kita nggak belajar baik-baik, ya semua ditafsirkan semau gue, amburadul. Nggak mau belajar baik-baik. Saya dulu juga gitu, nggak mau belajar baik-baik. Ngawur semua. Saya sendiri, saya tidak mau cuma mencela orang-orang lain. Dan saya mencela diri saya sendiri. Waktu saya dulu ngawur, kacau, balau, baca Alkitab, rajinnya bukan main, tapi ngawurnya juga bukan main. Itu saya sendiri. Saya ngalami itu. Makanya saya juga tidak mau orang-orang itu mengulangi kesalahan yang sudah pernah terjadi. Ya, pengawuran itu dalam baca Alkitab seenaknya sendiri. Ya, pokoknya main telunjuk kita menunjuk kepada ayat apa, yaitulah yang Tuhan kehendaki kita perbuat. Ya kan? Lalu jadi kayak peramal, jadi orang sakti. Ya, lalu bernubuat. Nubuat-nubuatnya ya nubuat-nubuat yang tidak terlalu berisiko ya. Kalau berisiko itu nanti ketahuan gobloknya. Misalnya kalau orang mati, orang sudah mati kita bernubuat, dia besok akan hidup. Jadi peti matinya jangan ditutup karena besok dia akan hidup. Wah, itu nubuat itu kalau kayak gitu itu nubuat nekat itu ya. Itu kalau tidak terbukti kan kelihatan kalau dia palsu, nubuatnya nubuat palsu. Ya oke lah, itu sudah masa lalu saya. Nah, makanya saya tidak ingin orang-orang zaman saya sekarang ini mengulang kesalahan-kesalahan di zamannya. Maksudnya zaman saya masih baru-baru bertobat itu. Ya, saya dulu baru bertobat itu tahun 78. Ya, 78 langsung saya ditampung orang-orang ekstremis itu ya. Karismatik ekstremis sampai kacau balau hidup saya itu. Ya, berani khotbah tidak pakai persiapan lagi karena mengandalkan Roh Kudus katanya. Yaitu khotbahnya spontanitas, nekat, bonek. Tapi ya bagus kok khotbahnya. Kok tahu kalau bagus? Orang-orang yang dengar khotbah saya itu, waduh, katanya luar biasa, sungguh diberkati.
dengan korbannya Pak Andi, ya, manggilnya Ko Andi ya dulu kan saya masih mahasiswa. Ya, sangat diberkati, korbannya menguatkan, meneguhkan. Ya, tapi di balik pengawuran saya percaya masih ada pemeliharaan Allah bagi anak-anak yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, kita ngawur-ngawur itu pun saya percaya ngawurnya itu masih dalam perlindungan Tuhan. Kalau ngawur total itu ya berarti saya sudah sampai mungkin ya meninggalkan ajaran-ajaran yang benar total sama sekali sampai saya jadi bidat. Sampai mati saya ya jadi bidat terus. Kalau itu bukan, kalau saya di luar anugerah Tuhan. Kalau saya benar-benar orang pilihan, Tuhan tidak akan pernah biarkan saya tersesat sendirian. Tuhan pasti akan mengembalikan saya di jalan yang benar. Dan ini sudah terbukti. Tuhan mengembalikan saya di jalan yang benar. Mungkin ada orang yang lain menilai saya, sombong amat lu merasa sudah benar. Jangan-jangan lu sekarang ini tambah sesat. Iya, segala satu mungkin. Apakah sekarang saya ini tambah sesat atau tambah menuju pada kebenaran? Silakan diuji. Omongan saya ini sesuai dengan Alkitab atau menyimpang dari Alkitab, atau omongan saya ini sudah mirip seperti bidat-bidat, atau omongan saya betul-betul mengembalikan ke jalur yang benar. Silakan diuji. Nah, kalau saudara tidak punya basic untuk menguji lalu menilai saya hanya berdasarkan insting Anda yang sudah ternoda oleh dosa, itu ya insting Anda pun tidak bisa dijadikan standar. Standar satu-satunya adalah Alkitab. Ya, silakan diuji. Apa yang saya ajarkan ini apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai, menyimpang, ngawur. Kalau ngawur ya dikoreksi dong. Menurut Anda bagaimana? Menurut Alkitab bagaimana? Silakan dikoreksi. Saya terbuka untuk dikoreksi. Saya tidak akan marah kecuali kalau saudara ngomong dengan kurang ajar. Ya, kita akan diajari untuk sopan santun, untuk saling menghormati. Ya nggak apa-apa, kita berbeda pun tidak harus bermusuhan. Apalagi kalau kita sama-sama anak Tuhan. Buat apa bermusuhan? Rugi sendiri dong. Mari kita saling belajar, saling memperlengkapi, saling menasehati, saling mengingatkan, saling membagi berkat, bertumbuh bersama. Ya, tapi kalau Anda modalnya ngawur lalu mau bagi-bagi berkat, ya maaf, saya pasti tegur, saya pasti koreksi. Saya pasti juga akan menghalangi orang yang berteologi ngawur atau mengajar yang sesat untuk bagi-bagi berkat yang sesat, ya namun tidak akan saya izinkan. Kalau Anda mengajarkan yang tidak benar menurut Alkitab, ya. Jadi semua saling menguji, tidak masalah itu. Saya tidak masalah diuji dan tidak perlu marah. Kalau betul-betul ujiannya itu membawa kita kembali kepada Alkitab, malah saya tambah senang. Kalau ada orang mengingatkan saya, Pak, ajaran Pak Andi itu salah menurut Alkitab begini. Oh iya, saya kalau betul-betul itu Alkitab, saya ngaku. Oh ya, saya salah, saya akan bertobat, akan berjalan sesuai dengan maksud Alkitab. Kalau saya terbukti salah. Ya, tapi kalau Anda menghakimi saya hanya berdasarkan insting Anda atau hati nurani Anda yang relatif itu, saya ya juga nggak mau menurut hati nurani Anda. Saya cuma mau menurut Alkitab, kebenaran Alkitab. Menurut Alkitab loh ya, bukan menurut Anda. Alkitab yang menurut Alkitab, itulah
tafsiran yang bertanggung jawab. Karena banyak tafsiran juga ngawur. Ya, mungkin orang kalau dengar saya ini, Pak Andi ini sok bener ya. Semua ngawur. Cuma Pak Andi itu yang enggak ngawur. Enggak, salah. Anda salah paham. Karena saya kenapa ngawur-ngawur? Karena itu menunjuk pada diri saya yang dulu. Saya itu dulu ngawur. Kacau. Tafsirannya amburadul. Ya, jadi itu ngawur. Siapa yang ngawur? Saya. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Saya rindu Anda juga. Mari bertobat kembali ke jalan yang benar. Oke? Ya. Ya, kita sudah sampai keempat ini ya. Semua sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan adalah dari setan. Dan harus ditengking, harus dilenyapkan. Semua penyakit di dunia ini dilenyapkan. Semua kemiskinan di dunia dilenyapkan. Semua penderitaan di dunia dilenyapkan. Ya, emang bisa Anda melenyapkan seluruh penderitaan, seluruh kemiskinan, seluruh penyakit bisa dilenyapkan. Nah, saya percaya itu sudah di dalam penetapan Allah. Bukan berarti lalu kita pesimisme, fatalisme, nasibisme, enggak. Jangan salah paham. Kita tetap harus melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kita harus juga sebagai seorang dokter ya, Anda kalau seorang dokter juga harus berjuang bagaimana melawan penyakit-penyakit ini dengan obat-obat dan sebagainya. Itu wajar, semua wajar. Tapi apakah kita benar-benar bisa mencapai target untuk melenyapkan seluruh penyakit di dunia ini? Itu sudah impossible. Sama seperti Anda mau menghapus seluruh kemiskinan di dunia ini. Nggak bisa, itu Tuhan Yesus sudah selalu bilang. Ya, aku nggak selalu bersama-sama dengan kamu, tapi orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Nah, itu artinya ya di mana-mana pasti ada orang miskin, pasti juga ada orang yang mengemis. Ya, meskipun diberantas atau ya apa itu tetap ada. Mungkin di suatu negara ada yang tidak mengemis ya, ada karena mungkin tiap pengemis langsung ditangkap, langsung dididik atau diperlengkapi untuk mereka bisa bekerja dan sebagainya. Ya, oke, jadi Alkitab menunjukkan ada orang beriman yang sakit. Ada jemaat yang miskin. Ada orang beriman yang menderita. Ada di Alkitab itu ada semua. Bukan lalu menderita itu berarti kurang beriman. Miskin itu kurang percaya sama Tuhan. Ya, tidak berani untuk mengklaim berkat-berkat Tuhan. Makanya jadi miskin. Orang yang sakitan itu kurang iman, ya, dia tidak percaya Tuhan bisa menyembuhkan, makanya sakit-sakit terus. Nah, itu semua ajaran ngawur. Ya, semua orang beriman bisa sakit, semua orang beriman bisa miskin, semua orang beriman bisa menderita, dan itu adalah justru kehendak Tuhan. Segala penyakit, kemiskinan, penderitaan bisa dipakai Allah untuk jadi berkat bagi anak-anaknya. Ini yang seringkali sulit dipahami oleh orang yang sudah mengikut Kristus ya. Kok bisa saya sudah mengikut Kristus tapi Tuhan menginginkan saya untuk mengalami penderitaan, mengalami kemiskinan, mengalami sakit penyakit, bahkan musibah sampai membawa saya pada kematian. Kenapa Tuhan kok begitu?
Kenapa Tuhan tidak membuat saya bahagia, saya dilepaskan dari semua sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan. Saya hidup bersenang-senang, bersukacita. Ya memang Tuhan tidak pernah punya rencana kayak gitu. Untuk saudara bersenang-senang, kerjaannya di dunia ini cuma senang-senang aja, enak-enak aja, santai-santai aja, menikmati aja. Itu bukan rencana Allah. Anda salah menafsirkan dan menganggap bahwa itu tafsiran tentang eskatologi, ya. Akhir zaman. Nah, banyak orang yang salah menafsirkan itu, dipikir akhir zaman itu ya nanti Kristus datang kedua kali, waduh kita dalam kemenangan, kedahsyatan, kelimpahan, berkat-berkat luar biasa. Ya, memang betul. Nanti di akhir zaman kedatangan Kristus itu penuh dengan kemenangan, penuh dengan kuasa, kedaulatan. Ya, kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Ya itulah waktu akhir zaman. Tapi itu apakah itu yang menjadi dambaan kita untuk bisa hidup senang, hidup kaya, hidup kelimpahan, ya penuh dengan berkat, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Kita bersenang-senang terus. Tidak benar. Alkitab tidak pernah membuat orang yang masuk surga itu menikmati kedagingannya. Tidak ada, di surga itu sudah tidak ada kedagingan. Tidak ada keakuan. Ya, tidak ada di surga itu hawa nafsu kedagingan, keduniawian itu tidak ada, ya. Ya sudah selesai. Oke, saya lanjut ya. Jadi siapa bilang orang beriman tidak bisa sakit? Siapa bilang orang beriman tidak bisa miskin? Siapa bilang orang beriman tidak bisa menderita? Bisa semua, bisa sakit, bisa miskin, bisa menderita, bahkan bisa kena musibah, bahkan mati, bisa. Semua para rasul itu mati semua sebagai martir. Saudara dan saya juga suatu saat mati, tapi nggak tahu matinya bagaimana, dengan cara apa, kita tidak tahu, tapi pasti mati. Sudah, itu tidak usah dikhawatirkan, kepastian itu. Cuma kapan itu yang kita nggak tahu. Dan jangan jadi orang yang terlalu dikuasai ketakutan menghadapi kematian, ya sampai stres, sampai mungkin bisa gila gara-gara memikirkan kematian. Jangan. Kenapa? Karena kematian itu bukan hal yang mengerikan, itu yang saya katakan minggu lalu, bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang terkutuk. Kematian itu, ya bukan, kematian itu bukan hal yang wah pokoknya serba gelap, serba mengerikan. Tidak, bagi orang percaya kematian itu berkat rohani yang sangat besar, anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita berjumpa dengan Allah Tritunggal dalam kebahagiaan yang luar biasa. Ya, di situ keakuan kita hancur, kedagingan kita, si keduniawian kita hancur. Ya, nafsu egois dan sebagainya hancur. Yang ada apa? Yang ada adalah penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kebesaran keagungan Allah,
sehingga hidup kita tidak henti-hentinya memuji-muji ya Allah yang maha dahsyat, maha mulia, maha kasih, maha agung. Ya, itulah yang terjadi. Makanya saya pernah menggambarkan kan orang di dalam konser musik yang hebat, Michael Jackson. Pernah terjadi ini ya. Lalu orang-orang berebut ingin ketemu Michael Jackson. Michael Jackson turun dari panggung, lalu mendatangi orang-orang. Sampai ada yang pingsan karena Michael Jackson. Siapakah Michael Jackson sehingga diidolakan dengan demikian hebat, luar biasa, dan memang dia hebat secara prestasi dunia musik, memang diakui kehebatannya dan orang-orang kagum luar biasa saking karismanya Michael Jackson. Sampai orang yang didatangi Michael Jackson bisa gemeter, bisa geblak ya, luar biasa sekali. Itu namanya ya, orang yang bertemu dengan karismanya, orang yang berkarisma ya. Entah karismanya benar atau salah, saya tidak membahas itu. Tapi berkarisma itu membuat orang itu sampai pingsan itu. Bisa seperti itu. Jadi itu jangan dikira kalau orang sampai pingsan itu hanya karena Roh Kudus. Malah mungkin enggak ada itu. Karena Roh Kudus saya pingsan itu bukan mungkin ya. Pasti saya koreksi ya kata-kata saya mungkin. Jadi orang karena Roh Kudus itu tidak ada gara-gara Roh Kudus sampai nggak sadar. Itu tidak ada. Itu ngawur, teori ngawur. Gara-gara Roh Kudus sampai pingsan, geblak-geblak, sampai kejang-kejang, ya, atau sampai teriak-teriak histeris dan sebagainya. Itu tidak ada. Roh Kudus itu tidak membuat orang jadi kejang-kejang seperti itu. Tidak ada. Lalu bagaimana Pak yang benar? Yang benar itu Roh Kudus itu bekerja dengan sopan, dengan teratur, dengan tertib, ya, dan tidak kacau, tidak membawa kekacauan. Itu Roh Kudus. Kalau roh setan, nah itu baru membawa kekacauan, kegaduhan, tidak tertib, ya. Nggak sopan, ya, orang sampai gulung-gulung di gereja itu, gulung, teriak, lalu merangkak, lalu mengaum-ngaum, ya, ketawa, turun untuk blessing. Itu bukan Roh Kudus, itu roh kekacauan. Ya, harap Anda paham. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mungkin ada yang enggak terima ya. Mana Pak? Kalau Roh Kudus itu roh yang tertib, teratur. Ya cari sendirilah. Ya, zaman sekarang ini cari ayat Alkitab itu gampang. Ya, sudah ada Alkitab elektronik. Ya, zaman dulu konkordansi, ya, kata ini akar katanya apa, dicari akar katanya dulu, baru terus cari di konkordansi, buku konkordansi. Zaman sekarang nggak usah cari buku konkordansi, langsung di Alkitab elektronik, langsung ketemu. Oke, ini 4 kesalahan dalam KKR Kesembuhan Ilahi dengan doktrin-doktrin yang diajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, saya sudah pernah men-sharekan ayat bahwa ada muridnya Rasul Paulus yang suka sakit-sakitan. Dan
Rasul Paulus tidak bilang sama muridnya itu Timotius itu bahwa kamu ini kurang beriman, makanya sakit-sakitan. Lalu Paulus juga tidak pernah mengajarkan harus ditengking ya, penyakitmu itu ditengking ya supaya supaya penyakitmu lenyap. Enggak. Paulus kasih nasihat secara biasa aja. Ya, coba lihat tuh di 1 Timotius 5 ayat 23. Ya toh. 1 Timotius 5 ayat 23. Mungkin orang kalau lihat ini Pak Andi ini cuma sentimen. Loh, enggak, saya enggak sentimen. Lihat aja di Alkitab ada. 1 Timotius 5 ayat 23. Coba ada teman mau bacakan, silakan. Siapa yang mau bacakan? Saya bacakan, Pak. Ya, silakan. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, itu nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius itu muridnya atau anak angkatnya, anak rohaninya. Lalu Timotius itu ternyata suka sakit-sakitan. Ya, tubuhnya sering lemah. Lalu Paulus bilang, nih, jangan lagi minum air saja. Ya, kamu nanti lemes itu kalau minum air saja. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Boleh banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti mabuk. Ya, tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, ini nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Paulus kok tidak bilang, Timotius, itu penyakitmu itu dari setan itu. Ya, usir aja setannya, kan kamu pasti sembuh dari penyakit. Jamallah perutmu yang pencernaannya sering terganggu. Sekali jamah, pencernaanmu akan beres. Ya, kamu ini memang kurang beriman. Kenapa tidak mau berdoa untuk langsung sembuh? Ya, Paulus kok enggak ngomong kayak gitu. Paulus ngomong dengan biasa aja, tambahkan anggur sedikit, pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Ya, dan kesimpulannya ya apa? Timotius itu sakit-sakitan. Banyak kalau kita lihat kelemahannya Timotius ini ternyata banyak, bukan hanya kelemahan secara fisik tapi juga secara mental, ya, kedewasaan dan sebagainya. Timotius masih banyak kelemahan. Ya, lalu kita bilang, oh ini harus ditengking ini. Penyakitnya Timotius ini harus ditengking ini. Enggak. Satu hal yang Anda perlu tahu ya, Rasul Paulus itu kan banyak mujizat. Tapi saya percaya dia memberi nasihat seperti ini itu karena dia belajar juga dari seorang dokter. Paulus itu punya dokter pribadi yang selalu ikut pelayanan Rasul Paulus sampai pada perjalanan yang terakhir. Itu dokter pribadinya Rasul Paulus ini selalu ikut mendampingi Paulus. Jadi kemungkinan Paulus kalau sakit
lemah tubuh dan sebagainya. Ini dokter ini mendampingi. Ya, dokter pribadi. Salah enggak itu? Paulus punya dokter pribadi. Oh, kurang beriman Paulus ini. Kalau begitu Paulus itu tidak beriman, Pak. Kurang itu Paulus itu karena pakai dokter pribadi segala macam. Dia mestinya doa sama Tuhan aja cukup. Ya, tumpangkan tangan di tempat yang sakit langsung sembuh. Itulah kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, kita harus beriman, kita harus percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Saya mata seperti ini bukan saya berolok-olok, jangan salah paham. Saya tidak berolok-olok. Saya ini itu yang tadi saya bilang dulu. Saya ini melihat diri saya sendiri dulu yang begitu bodohnya. Pokoknya diomongnya apa, nurut, diomongnya apa, nurut. Enggak ngerti memang mana yang benar, mana yang salah itu enggak ngerti. Di zaman saya dulu amburadul itu. Ya, makanya melalui sum-sum yang seperti ini itu akan ya menolong kita banyak untuk kembali kepada Alkitab. Nah ini aja kalau Rasul Paulus saja enggak pakai tengking-tengkingan terhadap apa kelemahan tubuhnya Timotius ini. Rasul Paulus tidak usir, ini ada setannya dan sebagainya. Harus diusir, kamu kurang beriman ya. Kamu harus percaya penyakitmu akan lenyap ya. Dengan sekali tengking, enggak usah pakai anggur-angguran, itu kurang beriman anggur itu. Nah, nyata enggak gitu. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius ya, tambahkan anggur sedikit. Karena anggur itu juga kalau sesuai dengan porsinya pasti itu juga dari nasihat-nasihat dokter yang menasihati Rasul Paulus. Iya kan? Jadi Paulus ya sudah terbiasa karena sudah ada dokter pribadi. Nah itu yang orang kok enggak sadar ya, makanya baca kitab itu penting dan meneliti dengan benar itu penting karena ya jelas kalau Rasul Paulus sudah punya dokter pribadi itu seperti Lukas ini ya, Lukas itu ya selalu apa ini menolong Rasul Paulus untuk dia keliling-keliling, bayangkan itu keliling mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Zaman dulu loh ya, zaman dulu tuh keliling naik apa? Naik kuda, kereta kuda. Ya kan? Waduh, jalanannya gimana? Apa mulus kayak sekarang itu? Enggak, saya yakin ya jalannya itu ya bergelombang ya kacau balau jalannya. Ya. Dan wah keretanya ya enggak kayak kita naik mobil ya tahu. Waduh kalau naik mobil kan enggak ada masalah, jalan gelombang sedikit ya enggak masalah. Kalau kereta waduh sampai miring-miring sampai kena batu lalu apa waduh. Bayangkan apa enggak capek. Saya aja naik pesawat. Barusan ini saya keliling ke Balikpapan, Palu, Makassar, Samarinda. Wah, sampai badan pegelinu. Jalan ngejar pesawat ya toh, transit. Pindah lagi, turunkan barang, koper-koper dibawa, komputer dibawa. Ya, turun pesawat, naik lagi di tempat daftar pesawat lagi karena transit ya toh. Terus transit naik pesawat lagi, baru turun pesawat naik lagi, waduh itu aja sudah berasa berat itu naik kayak gitu. Nah ini perjalanan begitu lama naik kereta kuda yang keras atos ya toh.
Waduh, debu, banyak debu, apa juga. Waduh, betul-betul berat. Saya bayangkan pekabaran Injilnya Rasul Paulus itu, kalau saudara lihat di peta itu, waduh, gimana itu dari tempat satu ke tempat yang lain. Jaraknya berapa itu ya, naik kereta kuda, aduh, bagaimana itu rasanya. Ya, tapi ya itulah, Paulus tetap dapat karunia dari Tuhan, didampingi dokter pribadi, juga badannya, saya yakin ya badannya Paulus juga kuat dan sehat. Karena kalau dia sakit-sakitan, dia pindah kota ke kota lain langsung ambruk, langsung nggak bisa bawakan firman. Ya, sakit-sakit terus. Ya, puji Tuhan. Paulus terus bisa menyampaikan kebenaran firman baik lisan baik yang tertulis. Itu luar biasa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang poin 5. Ini kesalahan dalam KKR kesembuhan ilahi yang kelima, yaitu selalu yang tampil adalah orang-orang yang sudah istilahnya dinobatkan sebagai orang yang sakti, orang yang ahli pembuat mujizat, yang bisa mendatangkan mujizat, bisa memerintahkan untuk mujizat terjadi. Bahkan saya pakai istilah agak kasar, menjual mujizat. Atau mungkin yang lebih tepat, mujizat yang bisa dijual dengan laris. Ya, kalau mujizat yang sudah pasaran umum ya mungkin tidak laku, ya kan? Tiap hari itu saudara dan saya kan mengalami mujizat tiap hari. Saudara bisa bernafas dengan menghirup oksigen, itu mujizat. Tuhan itu menyediakan oksigen yang cukup di seluruh dunia. Bayangkan berapa billion, ya triliun, ya apa itu ton-ton triliun ton-tonan oksigen yang di seluruh dunia ini disediakan oleh Allah. Ya tentunya melalui apa ini proses apa itu yang di tanaman itu, saya kok lupa namanya, proses apa itu, ya kan? Fotosintesis, Pak. Fotosintesis yang menghasilkan oksigen dari tumbuh-tumbuhan, ya daun-daunan dan sebagainya. Nah itu apa itu itu hanya kebetulan aja. Wah, saya percaya itu suatu sistem yang diciptakan Allah dengan luar biasa, dan itu juga mujizat itu. Tapi karena setiap hari kan sudah bosan kita lihat kayak gitu, itu biasa, nggak ada istimewanya itu. Karena mujizat yang terjadi setiap hari. Ya kan, sama seperti bangsa Israel itu dapat mana setiap hari, mana turun dari langit, dan setiap hari dilihat, setiap hari dimakan, ya setiap hari turun dari langit terus. Lama-lama apa? Bosen. Lama-lama dianggap bukan mujizat lagi. Lama-lama malah kecewa, kok Tuhan cuma kasih
mana saja. Cobalah kasih yang lain. Ya, capcay goreng gitu atau apa ya. Pangsit mie atau apa gitu loh. Turun dari surga, apa bisa Tuhan kasih pangsit mie? Kasihnya mana aja. Bosen. Nah, itulah manusia. Manusia itu selalu bosenan. Ya, saudara lihat kesembuhan yang ajaib, misalnya orang kanker, wah sudah hopeless, ya kankernya sudah meleleh di tubuhnya, sudah hancur semua tubuhnya, lalu ditumpangi tangan, doakan, tahu-tahu terjadi yang hebat, ya seluruh borok-borok kanker di tubuhnya meletus, keluar semua segala penyakit kankernya itu ya meletus dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya. Akhirnya tahu-tahu bersih. Ya, dia dapat kesembuhan, kankernya lenyap. Akhirnya kering tubuhnya semuanya bersih dari kanker. Ya, tidak ada lagi luka-luka. Secara ajaib disembuhkan. Nah, itu kalau kita lihat kayak gitu kan, terkaget-kaget kita kan, luar biasa sekali. Kankernya langsung sembuh. Tapi kalau saudara lihat itu tiap hari, ya, tiap hari ada aja pendeta yang numpangi tangan orang kanker itu nanti akhirnya sembuh. Ya, kankernya sampai meletus dari tubuhnya, berdarah-darah, tapi langsung bisa menjadi kempes, langsung kering, ya, atau langsung sembuh. Tapi saudara lihat tuh tiap hari terjadi seperti itu. Bukan hanya tiap hari sekali. Tiap hari itu terjadi peristiwa kayak gitu sampai ratusan orang sembuh semua dari penyakitnya. Tiap hari lihat itu, tiap hari. Lama-lama apa? Sudah tahu. Nanti paling-paling orang ini ditumpangi tangan, nanti apa yang terjadi? Lukanya langsung meletus semua, berdarah-darah, tapi habis itu langsung kering, langsung sembuh. Tiap hari saya sudah lihat, tiap hari. Ya kayak gitu-gitu aja terus. Ya memang hebat, tapi tiap hari. Akhirnya apa? Ya sudah bosen. Paling gitu lagi, nanti besok gitu lagi, besok gitu lagi. Ya toh. Jadi akhirnya yang namanya mujizat yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Nah, tapi yang saya mau soroti itu bukan mujizat terjadi setiap hari. Yang saya mau soroti adalah ada orang sakti. Ada orang sakti yang mampu bisa menghadirkan mujizat. Dan itu membuat banyak orang terpukau, membuat orang banyak terkagum-kagum dengan hamba Tuhan yang sakti ini. Ya, yang bisa dan punya kemampuan menghadirkan mujizat Allah. Dia punya kesaktian menghadirkan mujizat Allah. Hebat sekali. Ya, sakti benar dia karena klaim-klaim dia itu selalu terjadi. Sembuh, damai, sembuh. Ya itu yang saya pernah bilang kan, kalau memang betul-betul dia itu saktinya sampai sebegitu hebatnya. Dan dia selalu bisa bikin KKR kesembuhan hilang. Mengundang orang-orang sakit untuk datang di KKR. Ya, menurut saya sih, cobalah bervariasi lah. Jangan cuma bikin KKR kesembuhan hilang.
Anda datang ke rumah sakit, ya, untuk ya mungkin adakan KKR di rumah sakit atau Anda berkunjung di kamar-kamar orang sakit itu. Anda tumpangi tangan mereka, sampai gemeter-gemeter, sampai akhirnya bangkit, mereka sembuh. Itu. Datang ke kamar lain lagi, tumpang tangan lagi, doakan, sembuh lagi. Mau ke kamar lain lagi, doakan, sembuh lagi. Akhirnya seluruh rumah sakit sembuh. Dan itu karena sakti kan. Karena orang ini kan terkenal memang sakti. Dia bisa menghadirkan mujizat. Dia juga selalu propaganda dan menjual mujizat yang bisa laku. Ya sudah kan, sekali-sekali coba datang. Buatlah rumah sakit itu kosong. Karena memang Anda betul-betul orang sakti yang hebat. Ya, doakan semua orang di rumah sakit itu, doakan biar pulang habis didoakan pulang semua. Betapa bahagianya orang-orang sakit itu yang didoakan untuk pulang semua. Ini juga penyimpangan dari Alkitab. Saya pernah dengar sendiri seorang pengkhotbah pelaku mujizat di KKR semuanya. Dia bilang apa? Sekarang ini kita tidak perlu lagi berdoa minta-minta kuasa kepada Tuhan. Kenapa tidak perlu berdoa minta kuasa sama Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada saudara dan saya. Tuhan sudah melimpahkan berkatnya. Jadi kita tidak perlu berdoa minta kuasa. Kuasa itu ada di tangan kita. Tinggal kita mau gunakan apa tidak, itu semua tergantung kita mau beriman atau tidak. Kalau kita beriman, kuasa itu akan terjadi. Karena kuasa sudah ada di tangan kita. Ya, saya waktu pertama kali dengar itu sih, saya tidak seberapa mengerti. Nggak tahu ini benar apa salah statement itu. Tapi setelah saya belajar, saya pahami. Waduh, kata-kata ini memang kelihatannya benar. Kuasa Tuhan sudah ada di tangan kita. Dan kita tidak perlu lagi minta Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Sudah. Semua orang Kristen sudah dapat kuasa mujizat yang luar biasa. Jadi jangan minta-minta lagi. Sudah ada di tanganmu kuasa itu. Tinggal kamu menggunakan apa tidak. Kalau kamu menggunakan, kuasa itu terjadi. Kalau tidak kamu gunakan, ya kamu tidak akan mengalami kuasa Allah itu terjadi dalam hidupmu. Ya itu seperti itu doktrinnya. Menjadi orang sakti. Nah, ini bagaimana pandangan ini? Saya katakan kan menyimpang kok. Dasarnya apa, Pak, kalau menyimpang? Ya, dasarnya ya kita tuh tidak pernah memakai orang sakti. Tidak pernah. Dan memang karena tidak ada orang sakti itu tanda petik. Ya, sakti oleh siapa dan oleh apa? Kenapa dia bisa sakti? Memang ada kan orang sakti, misalnya, dia melakukan ilmu kekebalan tubuh. Ya, tusuk-tusuk dengan pedang tubuhnya, cas, tidak tembus, bahkan tidak luka sedikit pun. Padahal dengan sudah ada pedang di tangannya dia tikam dirinya sendiri, tidak ada yang luka. Ada kan upacara itu kayak gitu. Loh, yaitu namanya sakti. Nah, Tuhan tidak, di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pakai orang-orang sakti. Tuhan itu pakai siapa?
Tuhan pakai orang berdosa dan tidak layak. Sekali lagi, Tuhan pakai orang berdosa dan tidak layak. Bukan orang sakti. Loh, kan para rasul kan sakti toh, Pak. Ya toh, nabi-nabi juga sakti toh, Pak. Jadi Tuhan hari ini juga sama pakai orang yang sakti. Nanti dulu belajar dulu baik-baik. Apa maksudnya orang-orang itu disertai tanda-tanda. Kalau kita tidak memahami ini, kita tidak belajar Alkitab baik-baik, ya kita keliru nangkepnya, keliru. Berarti kita juga mengaminkan ada orang sakti. Siapa sih yang sakti itu? Elia sakti. Elia itu, Alkitab juga bilang, Elia itu manusia biasa. Manusia biasa. Saya senang dengan kalimat-kalimat seperti ini. Alkitab tidak pernah menggambarkan ada manusia luar biasa, kecuali memang ada momen-momen tertentu yang Tuhan Yesus selama masih di dunia pernah mengagumi, misalnya iman seorang perwira. Ya, Tuhan Yesus bilang tidak ada orang seperti ini di Israel. Ya, Tuhan. Oh, berarti orang ini luar biasa. Salah lagi tafsirannya. Tidak ada orang luar biasa itu di mata Allah, itu tidak ada. Kok bisa-bisanya Allah menganggap bahwa ini orang ini luar biasa dan sampai Allah mengagumi orang luar biasa. Padahal karunia itu datang dari Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan karunia, ya orang itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak kasih karunia. Orang itu diberi karunia, tapi karunia ini tidak bersifat tidak bersifat permanen, itu hanya insidentil saja. Tidak, sekali lagi tidak menjadi orang sakti di mana kesaktiannya itu melekat di tangannya terus, tangannya menjadi tangan sakti, tangan hebat. Sehingga semua yang dijamah pasti sembuh. Itu ya. Itu tidak ada itu kayak gitu. Tuhan itu pakai orang biasa. Ya, coba kita lihat sih. Ya, sebentar ya. Nah, ini. Yakobus 5 ayat 17. Ya, coba tolong dibaca. Yakobus 5 ayat 17. Silakan, siapa yang mau baca? Saya baca, Pak. Silakan, Pak Roni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Iya, itu loh, saya senang kalimat-kalimat kayak gini ini di Alkitab itu yang menunjukkan siapakah Elia. Katakan Elia itu manusia biasa. Aduh. Padahal dia itu, ini baru prestasinya itu baru luar biasa loh Elia itu. Prestasinya itu tadi hujan tidak turun sampai 3 tahun lebih ya toh. Hebat sekali itu bisa berdoa supaya hujan tidak turun. Saudara bisa? Hebat kan? Tapi biarpun karya Elia itu begitu hebat, Alkitab bilang Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita. Nah, ini aja mau menunjukkan apa? Kalau sampai ada orang Kristen memberhalakan hamba Tuhannya atau pendetanya dianggap orang sakti, itu sudah bertentangan dengan kitab suci. Tidak ada hamba Tuhan yang sakti,
Ya, hamba Tuhan yang hebat luar biasa. Tidak ada. Hamba Tuhan itu siapa? Manusia biasa. Kenapa Elia disebut manusia biasa? Ya memang dia orang biasa. Yang hebat itu siapa? Yang hebat itu Allah yang menyertai. Bukan Elia yang hebat. Salah besar kalau Anda melihat seseorang sebagai orang hebat. Seorang nabi sebagai orang nabi yang hebat. Superman. Itu ngawur lagi kesimpulannya. Ya, saya senang dengan istilah Elia orang biasa. Termasuk Henokh. Kenapa saya juga berani katakan Henokh? Meskipun Henokh itu tidak ditulis cacatnya, tidak ditulis apa dosa-dosanya. Bahkan orang yang bergaul dengan Allah. Begitu dekatnya dengan Allah. Dia bukan orang sakti. Dia memang dekat sama Allah, tapi dia bukan orang sakti. Bagaimana? Kenapa Bapak bisa menganggap Henokh juga bukan orang sakti? Ya karena Henokh juga manusia berdosa lah. Kita sudah berkata karena dosa Adam dan Hawa, maka maut itu sudah menjalar kepada semua manusia, termasuk Henokh. Tidak ada perkecualian. Termasuk Elia. Termasuk, Maria. Juga orang berdosa. Saya berpegang di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Dengan Roma 5 ayat 12, Roma 3 ayat 23. Ya. Coba nanti itu dibaca itu. Nah, itu semua mau menunjukkan apa? Menunjukkan semua orang sudah berdosa. Ya, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Itu semua menunjukkan semua orang sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa, sudah ternoda oleh dosa. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang luar biasa, termasuk Henokh, termasuk Elia. Dan itu terbukti. Saya juga senangnya itu dibuktikan bahwa Elia itu manusia biasa. Yaitu apa? Setelah dia bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, dia bisa minta api turun dari langit, membakar korban bakaran yang sudah dibasahi dengan air sampai terbakar. Ya, lalu akhirnya nabi-nabi palsu dibunuh atas pimpinan Elia. Begitu hebat Elia, begitu saktinya Elia. Tapi kemudian perempuan Isabel ya mengancam Elia, akan saya bunuh itu orang itu. Elia lari terpirit-pirit. Ya, sampai frustrasi dia sendirian ya di bukit. Lalu minta mati. Saya tidak bermaksud mengolok-olok Elia, tidak. Tapi saya mau menunjukkan bahwa orang-orang yang mengidolakan manusia itu salah besar. Dan Elia kalau seperti itu, apalagi saudara dan saya, ya kita juga manusia biasa yang kita bisa lemah, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya. Itu gambaran Alkitab. Makanya tidak boleh itu mendewa-dewakan. Makanya tidak ada juga orang sakti. Sakti melakukan mujizat. Tidak ada. Nah, nanti pasti saudara bilang, Pak, bagaimana dengan si A, si B, si C, hamba Tuhan ini? Sudah, saya tidak mau menilai siapapun. Saya anggap semua sama. Tidak ada orang sakti, tidak ada orang hebat di dunia ini. Ya, tidak ada orang tanpa dosa di dunia. Tidak ada orang yang punya profesi sebagai ahli
penyembuhan, ahli ngusir setan, ahli nyarikan jodoh, ahli mendatangkan kekayaan, ahli membangkitkan orang mati. Ayo coba, ada enggak orang ahli membangkitkan orang mati? Kenapa kok beraninya ahli menyembuhkan? Ya, karena itu paling gampang itu ahli menyembuhkan itu. Tapi tidak ada toh yang berani jadi ahli membangkitkan orang mati. Wah, ini baru dicari banyak orang. Baru laris itu. Itu benar-benar sakti itu. Aduh. Kasihan banget. Saya juga dulu terlalu banyak dibodohin oleh orang-orang sakti ini. Ya. Ya. Ini saya sudah bikin seminar di beberapa tempat. Ya, di Balikpapan, di Palu, Makassar, Samarinda itu temanya berkaitan dengan ini juga, yaitu apa sih sebetulnya tujuan Tuhan bikin mujizat? Apa? Orang seringkali tidak nangkep dan orang keliru, meleset di dalam melihat mujizat. Meleset. Dan kalau terus itu diladeni, ya, diturutin terus, hawa nafsu orang kepingin mujizat diikuti terus, dilayani terus, ya, kepingin mujizat dilayani terus, itu justru menjerumuskan dan itu justru menyesatkan dan membinasakan. Kalau Anda ingin tahu dengan lebih jelas, silahkan lihat video yang saya sudah sampaikan mungkin di Samarinda nanti akan dimasukkan YouTube juga, tapi masih diedit juga di Balikpapan pun juga akan dipaparkan di YouTube. Ya, saya nggak tahu yang di Palu atau Makassar, saya nggak ngerti, mungkin tidak. Saya kurang tahu. Besok malam akan ada seminar melalui Zoom juga dan melalui YouTube. Seminar ini judulnya adalah Teologi Kesembuhan, Mujizat Kesembuhan. Ya. Teologinya, saya akan memaparkan dasar-dasar teologi tentang bagaimana orang Kristen memandang mujizat kesembuhan ilahi ini. Secara teologis, jadi prinsip-prinsip teologisnya itu saya papar. Tentunya sebagian sudah saya paparkan di sini. Ya, Anda yang mengikuti malam ini besok mungkin akan lebih jelas ya melihatnya secara teologis. Semoga bisa jadi berkat. Oke, saya berhenti sampai di sini pembahasan saya. Ya, jadi jangan cari orang sakti. Karena kalau Anda cari orang sakti, Anda tidak ketemu hamba Tuhan yang sejati. Anda kalau cari orang sakti, Anda ketemu hamba Tuhan yang sudah jadi dukun. Karena dia sudah jadi orang sakti yang tadi terkenal jago dalam profesinya. Profesinya apa? Menyembuhkan segala penyakit. Profesinya apa? Ngusir setan. Profesinya apa? Carikan jodoh. Profesinya apa? Mendatangkan kekayaan. Ya, profesinya apa? Membangkitkan orang mati. Itu tadi. Ya, saya sengaja
bikin kalimat-kalimat kayak gini ya, supaya Anda itu loh, kenapa kok enggak ada profesi membangkitkan orang mati? Kenapa profesi menyembuhkan orang banyak? Banyak yang mau menyembuhkan orang, tapi yang berani pasang papan reklame. Kalau ada yang membutuhkan membangkitkan orang mati, undang saya. Ya. Atau bikin KKR kebangkitan orang mati, jangan KKR kesembuhan ilahi. Bikin KKR kebangkitan mayat. Ya. Wih, nanti KKR-nya banyak peti mati. Bawa peti mati ya di KKR itu. Satu-satu dibangkitkan. Ya, toh. Itu pernah terjadi itu di Afrika itu. Ya. Di mana itu pokoknya di negara bagian Afrika itu. Itu videonya orang membangkitkan orang sudah di peti mati. Sudah jadi mayat didoakan. Nama Yesus ya bangkit, langsung bangkit orang. Ternyata itu palsu. Payah. Orang Kristen sangat mudah dibodohi. Ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman Saya Pak. Silakan Pak Aryo. Bandingkan kesaktian antara orang-orang yang sakti itu dengan para dokter biasa. Orang-orang yang sakti itu tidak pernah berani ke rumah sakit. Dokter saben hari ke rumah sakit. Dan statistiknya jelas sekali siapa yang lebih menang antara orang sakti dengan para dokter kita. Mana yang lebih permanen kesaktiannya? Seorang dokter atau seorang pendeta sakti? Permanennya kesaktiannya itu, menetapnya itu. Ya, bukan apa-apa nih. Dokter saben hari ke rumah sakit yang menyembuhkan orang banyak sekali. Statistik sama menang total. Dokter itu kesaktiannya permanen. Si pendeta belas aur-auran. Ya. Nah ini Pak, perbandingan aja sudah. Wis, ayo dokter sama ini pendeta sakti itu prakteknya di rumah sakit, ada bukti kabeh. Enggak berani, enggak pernah ada yang datang kok. Ya oke. Itu Pak Aryo nantang ya orang-orang yang terkena sakti itu. Ayo, tapi sakti mana kamu dengan dokter? Ya dokter biasa, itu sebetulnya Pak. Dokter yang spesialis, dokter biasa aja lebih pintar. Ya, tapi sebetulnya kan mereka pasti ngomong, oh nek dokter itu enggak ada saktinya, Pak. Dokter itu kan cuma pakai obat. Ya itu enggak ada saktinya. Kalau aku kan enggak pakai obat apa-apa. Cuma dalam nama Yesus. Wah, langsung. Oke, silakan teman-teman lain, silakan. Ada yang mau nanggapi atau kasih masukan? Namanya bukan Aji Sakti, Pak. Aji Mumpung itu. Aji Mumpung. Ya, itu tadi unik itu yang tadi saya katakan. Saya sendiri ya rasanya kok baru muncul ide itu ya. Hamba Tuhan yang sakti dalam membangkitkan orang mati. Nah itu perlu dicari. Wah, sebetulnya kalau ada hamba Tuhan sesakti itu, wah saya kasihan sama Pak Aryo bisa mati. Tidak khawatir sama sekali Pak. Dia pasti kalah total. Kalah total Pak. Saya sediakan calonnya yang mati yang mau disembuhkan oleh dia coba. Risiko banget itu. Langsung karirnya jatuh hari itu juga. Kalau berani pakai yang sangat riskan ini, itu sama sekali tidak menolong karirnya itu. Menghancurkan ya. Saya tadi kan cuma guyonan. Ya enggak, maksudnya saya juga guyonan bahwa kalau pertandingan seperti itu saya senang sekali, pasti saya menang ya. Saya enggak pernah tahu ada orang mati
hidup lagi tanpa ada pendeta-pendetaan ya. Iya. Andi, Ya, Pak Sony ya. Pak Yohanes. ya Pak, Ya. Bapak Aryo nantangin seperti itu nanti yang bisnis peti mati tersaingi Pak. Soalnya itu kan nggak boleh ditawar loh harga peti mati itu. Ya. Pak, saya mau tanya lanjutan yang minggu lalu itu loh, yang Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kan di situ ada disebutkan kamu angkatan yang kurang beriman. Coba kamu punya iman sebesar biji sesawi. Itu kan disebut Pak mengenai iman nih. Kan karismatik suka bilang kamu kurang beriman katanya. Yes. Dan yang lain-lain bisa melakukan mujizat, memindahkan gunung dan lain-lain itu Pak. Ya. Oke, saya jawab ya. Kenapa ini orang-orang ini tidak bisa melakukan mujizat? Ya. Nah, seringkali ini diterjemahkan dengan orang yang kurang iman. Nah, kalau kamu beriman, pasti kamu akan mengalami mujizat. Kalau beriman. Kalau tidak beriman, ya kamu tidak akan mengalami mujizat. Nah, itu murid-murid juga bingung. Aku kok tidak bisa berhasil ya mengusir setan ini, bagaimana ini ya? Nah, kenapa aku kok tidak bisa mengusir setan? Yaitu di Matius 17 ayat 19. Saya bacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, ya sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini seringkali ditelan mentah-mentah oleh orang yang membaca kalimat ini, langsung kesimpulannya berarti kita ini belum punya iman sebesar biji sesawi. Ya, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung. Jadi mengusir setan itu perkara kecil. Ya, kita akan sanggup memindahkan gunung. Tapi ada tulisan lagi di ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini harus ditambah lagi. Iman ini, iman sebesar biji sesawi, harus dengan doa dan puasa. Baru lengkap, baru betul-betul bisa berhasil. Saya pernah membahas ini cukup panjang lebar dalam khotbah, tapi karena ini kan sudah waktunya, jadi saya tidak bisa memperjelas dengan panjang lebar. Saya singkat saja. Ya, arti ayat ini, saudara coba renungkan. Saya biasanya menjawab dengan membalik bertanya. Saudara, kenapa? Ya, pertanyaan saya begini, kenapa Tuhan Yesus memberikan gambaran iman itu sebesar biji sesawi? Nah, itu aja membuat saudara perlu merenungkan baik-baik. Kenapa kok Tuhan Yesus menggambarkan iman yang bisa memindahkan gunung itu sebesar biji sesawi? Ya, pernah berpikir? Boleh jawab Pak? Silakan. Ya.
sebenarnya bukan besar kecilnya, tetapi Tuhan lebih mau menekankan, ya bukan kamu yang melakukan mujizat, bukan kehebatan kamu, tetapi aku gitu. Makanya Tuhan bilangin iman yang kecil itu pun ataupun yang besar pun nggak ada artinya, karena semuanya harus sepenuhnya percaya kepada aku gitu. Bukan mengandalkan kehebatan manusia. Bagus sekali. Ya, bagus sekali itu jawaban itu. Dan itu yang saya juga mau jawab. Jadi kenapa Tuhan Yesus pakai gambaran iman sebesar biji sesawi, kok enggak iman segunung? Ya toh, kok enggak iman yang wah, sebesar gedung misalnya Bait Allah yang didirikan oleh Salomo misalnya. Tidak sebesar biji sesawi, dan biji sawi itu katanya loh biji yang amat sangat kecil. Nah, jadi menurut saya harus direnungkan arti iman. Iman itu apa sih? Dan kenapa iman kok sebesar biji sesawi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya memberi pertanyaan-pertanyaan supaya saudara bisa jawab sendiri. Ya. Buktinya saya sudah tadi beri pertanyaan, Pak Yohanes langsung bisa jawab. Karena yang kedua adalah siapa yang punya iman yang betul-betul dibuktikan dengan dia bisa memindahkan gunung. Tuhan Yesus kan bilang loh, imanmu sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung. Nah, sekarang saya mau bertanya balik. Siapa yang pernah berhasil memindah gunung dengan imannya? Ya, kalau tadi, banyak Pak itu yang bisa menyembuhkan orang. Ya, menyembuhkan orang itu banyak. Ya. Lalu membuat orang sukses, banyak sekali, ya. Membuat orang yang stres, membuat orang yang dagangannya bangkrut, langsung bisa kaya, banyak itu. Nah, ya sudahlah, enggak usah cita-cita yang kayak gitu. Ini loh yang Alkitabiah, Tuhan Yesus pernah bilang iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Sekarang prakteknya itu, ayo saudara-saudara yang sudah merasa punya iman itu, imanmu itu yang gede amat itu, ya mungkin lebih gede dari sebiji sawi. Sekarang coba mindahkan gunung. Ya, saya bukan mau menertawakan iman, bukan, tapi saya melihat banyak orang yang tidak mengerti tentang iman. Pokoknya kalau punya iman tuh sudah mau melakukan apa saja pasti bisa. Silakan pindahkan gunung. Kan itu Alkitabiah, Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh, imanmu sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Sekarang praktekkan. Ayo sekarang doa memindahkan gunung. Yuk, ayo malam ini juga kita mendoakan untuk memindahkan gunung dengan iman Anda yang cukup sebesar biji sesawi. Nah, itu. Pak, kalau saya udah memindahkan bacang ke dalam perut, udah sukses. Iya, kalau itu ya semua bisa, ya toh. Nah, lalu yang ketiga pertanyaan saya adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa sih maksudnya berdoa dan berpuasa? Ada orang yang merasa dengan berdoa dan berpuasa maka kuasa Tuhan makin nyata di dalam hidupku. Waduh, ini sama saja kalau Anda doa puasa kayak gitu, itu sama dengan orang yang mencari kesaktian, ya, kekebalan tubuh atau kesaktian menjadi kekuatan yang luar biasa, ya, Superman dan sebagainya.
atau ilmu-ilmu sakti yang sampai bisa memecahkan batu dengan kepala, ya toh. Waduh, itu kesaktian orang-orang hebat. Ya, dengan doa dan puasa. Apa sih maksudnya doa dan puasa? Nah, itu perlu direnungkan orang Kristen juga. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin saudara juga penasaran dengan apa ini pertanyaan-pertanyaan saya, tapi saya pernah mengkhotbahkan ini. Cuma khotbahnya di mana rekamannya nggak tahu, saya sudah nggak ingat. Mungkin nanti ada ada staf saya yang mungkin pernah dengar saya khotbahkan ini, bisa diputar. Ya. Tapi untuk lengkapnya penjelasan ini kalau memungkinkan dan ini perlu memang harus dijelaskan. Akan saya jelaskan untuk hari Kamis yang akan datang, ya. Besok saya undang semua teman ikut dalam acara seminar akhir semester STRIS, ya. Kita bersyukur bahwa STRIS sudah berakhir semester ini dengan sangat baik, ya. Puji Tuhan, murid STRIS itu sudah 180-an semester lalu ini, semester yang baru berlangsung ini, dari berbagai macam gereja, berbagai macam kota, negara, ya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Kita bersyukur sekali. Kita doakan ya terus ya, STRIS boleh menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya tidak memberikan target sih harus berapa, tapi satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan kirim jiwa-jiwa yang rindu belajar firman dengan baik. Dan melalui sharing-sharing dari teman-teman di kelas STRIS, ya, ada yang sharing. Saya selalu kan memberikan kesempatan sharing di akhir kelas, di waktu setelah selesai ujian, lalu ada sharing-sharing berkat selama ini di STRIS dapat apa, berkatnya bagaimana. Waduh, indah sekali ya. Saya sangat bersyukur untuk teman-teman yang sudah sharing bagaimana mereka boleh dikuatkan melalui STRIS. Puji Tuhan juga ya, STRIS sudah berlangsung 36,5 tahun. Dan Tuhan terus berkati STRIS juga dengan orang-orang yang terbeban memberi persembahan bagi STRIS, sehingga STRIS sampai sekarang bisa berjalan atas anugerah Tuhan. Ya, dengan segala kesederhanaan, segala keterbatasan, STRIS tetap boleh jadi berkat buat orang-orang yang rindu belajar firman. Oke, ini sudah diumumkan di chattingnya Zoom. Saya harap masukkan juga di YouTube. Ya, chatnya YouTube, seminar akhir semester STRIS ke-73, temanya teologi mujizat kesembuhan ilahi. Pembicaranya saya sendiri, hari Selasa 7 Juni, perhatikan pukulnya itu 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, jadi bukan 19.30 seperti sekarang, tapi 18.30, bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube, tapi harus daftar kalau mau ikut Zoom. Ya, saya juga bagikan link kepada mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan Zoom. Pasti akan saya bagikan, tanpa daftar pun mungkin juga bisa, tapi bagi saudara yang ingin ikut dengan Zoom juga silakan daftar. Boleh daftar, silakan klik dengan alamat yang sudah tercantum di ini pengumuman chat. Di chatting Zoom ini, saudara silakan klik chat itu, yang di bawah itu ada kolom chat, diklik nanti Anda bisa baca.
berita yang sudah dimasukkan. Silakan di copy paste, dimasukkan ke WA Anda sendiri atau di note Anda, ya, supaya tidak kehilangan link ini. Karena Zoom ini kalau sudah ditutup ya hilang, termasuk di YouTube juga akan terhapus, ya. Bagi saudara yang mau kontak WA Sris, silakan catat nomor WA Sris 0811. Ya, caranya hafal ini gini, 0811 343 5454. Ya, gampang kok ya, ini nomor cukup bagus nomornya. 0811 343 5454. 0811 343 5454. Oke, demikian teman-teman. Harap kita penuh dengan sukacita menjalani hidup, entah sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin, entah lancar, entah penuh dengan hambatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik dan memberi pelajaran yang indah untuk kita terus boleh bertumbuh, makin mengenal kebenaran demi kebenaran, dan juga supaya hidup kita boleh jadi saluran berkat buat teman-teman kita yang lain. Puji Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, baik di Zoom, baik di YouTube, baik di radio aplikasi Android, Radio RMC Surabaya, dan juga yang ikut di website radio kami. Ya, bersyukur. Oke, saya bersyukur juga ya di sini rekan kita yang baru kita doakan juga, Pak Yoga sudah sehat kembali, sudah pulih ya. Kemudian ini Pak Yoganya muncul. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu memberi kekuatan ya kepada setiap anak-anaknya menghadapi segala hal bersama dengan Tuhan. Oke, saya boleh minta Pak Yohanes ya untuk pimpin kita dalam doa. Bersyukur pada Tuhan dan juga tolong doakan untuk besok acara seminar akhir semester. Bisa Pak Yohanes mendoakan buat kita semua? Mana Pak Yohanes? Nah, Ada Pak. Silakan pimpin doa. Mari kita semuanya berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami semua mempelajari firman Tuhan yang memberikan pencerahan dan pengertian supaya lebih memahami kebenaran-Mu mengenai mujizat yang begitu menghebohkan bertahun-tahun hingga saat ini. Biarlah kami juga boleh dipakai untuk meluruskan sekiranya bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, sehingga dapat menjadi berkat buat sesama kami. Kemudian kami berdoa juga untuk acara seminar besok Selasa. Semoga kami juga semua bisa hadir bersama-sama dan men-sharingkan juga linknya tersebut kepada berbagai pihak supaya mereka juga boleh mengenal kebenaran Tuhan menyangkut mujizat ini. Kami serahkan ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.